Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ronawan Juniatmoko selaku dosen pembimbing mata kuliah Statistika dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul meskipun masih secara virtual. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Lutfi Rizky Astuti sebagai moderator dan juga presentator, dan Lia Agustina sebagai presentator pertama, Ratna Mahmudah sebagai presentator kedua, dan Dianita Apriliani sebagai presentator ketiga. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi distribusi binomial, distribusi Poisson, dan distribusi normal. Sebelum masuk pada materi yang pertama, saya akan membacakan topik pembahasan terlebih dahulu. Topik yang akan dibahas yaitu distribusi binomial, distribusi Poisson, distribusi normal, dan contoh soalnya. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan untuk presentasi. Untuk materi yang pertama adalah distribusi binomial. Dalam berbagai percobaan di mana variabel yang sedang diteliti adalah tingkat nominal, maka hanya ada dua kemungkinan nilai atau hasil dari variabel tersebut. Misalnya, salesman pandai atau tidak pandai dalam menjual barang dagangan. Anak yang baru lahir berjenis kelamin lelaki atau perempuan, dan petani berhasil atau gagal panen padi di tahun ini. Sampel yang melibatkan variabel yang dapat diwakili oleh probabilitas teoritis distribusi disebut distribusi binomial. Dikatakan binomial karena terdapat dua hasil yang mungkin. Jika pada tiap percobaan dalam eksperimen peluang A sama dengan Q harganya tetap, maka percobaan yang berulang-ulang itu dinamakan percobaan Bernoulli. Jika dilakukan percobaan tersebut sebanyak N kali, X diantaranya menghasilkan peristiwa berhasil atau gagal. Peluang berhasil disebut P dan peluang gagal disebut Q, di mana hubungannya adalah Q sama dengan 1 min P. Dihitung dengan cara berikut. Peluang X sama dengan X sama dengan N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X, di mana N adalah banyaknya kejadian yang dikehendaki dan X adalah kejadian yang diharapkan. Maka didapat cara mencari koefisien binom yaitu N kombinasi X sama dengan N faktorial per X faktorial dikali N min X faktorial. Distribusi binomial mempunyai parameter, diantaranya ialah rata-rata yang disimbolkan dengan lambang mu dan simpangan baku yang disimbolkan dengan lambang sigma. Rumusnya yaitu mu sama dengan N kali Q dan sigma sama dengan akar N kali Q dikali 1 min Q. Kemudian contoh soal. Johan mengerjakan 4 soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban. Tentukan peluang Johan menjawab benar 3 soal. Diketahui N sama dengan 4, P sama dengan 1/4 atau 0,25, Q sama dengan 3/4 atau 0,75, dan X sama dengan 3. Penyelesaiannya menggunakan rumus peluang X sama dengan X sama dengan N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Maka peluang X sama dengan 3 sama dengan 4 kombinasi 3 dikali 0,25 pangkat 3 dikali 0,75 pangkat 4 min 3. Maka 4 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1/64 dikali 3/4. Jawaban akhirnya adalah 3/64. Materi kedua adalah distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah kemungkinan model yang tepat untuk jenis percobaan tertentu. Variabel ajak diskrit X dikatakan mempunyai distribusi Poisson jika fungsi peluangnya berbentuk peluang X sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial, dengan X adalah 1, 2, 3, dan seterusnya, sedangkan E adalah bilangan konstan atau 2,7183 dan lambda adalah bilangan tetap.
Distribusi Poisson mempunyai parameter mu sama dengan lambda dan sigma sama dengan akar lambda. Jika dalam distribusi binomial n cukup besar, sedangkan mu adalah peluang terjadinya peristiwa A sangat dekat kepada 0, sedemikian lambda sama dengan n dikali P, maka distribusi binomial didekati oleh distribusi Poisson. Untuk penggunaannya sering dilakukan pendekatan jika n kurang dari 250 sedangkan np kurang dari 5. Contoh soal. Sebuah konveksi pakaian menggunakan 20 mesin jahit. Probabilitas sebuah mesin jahit mengalami dan memerlukan perbaikan adalah 0,02. Tentukan probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Diketahui n sama dengan 20, p sama dengan 0,02, x sama dengan 3, dan lambda sama dengan n kali p, di mana 20 dikali 0,02 sama dengan 0,4. Penyelesaiannya menggunakan rumus peluang x sama dengan e pangkat min lambda dikali lambda pangkat x per x faktorial. Peluang x sama dengan 3 sama dengan 2,7183 pangkat min, 4 dikali 0,4 pangkat 3 per 3 faktorial. Jawaban akhirnya adalah 0,0072. Materi yang selanjutnya adalah distribusi normal. Distribusi yang paling penting dan banyak digunakan semua distribusi kontinu adalah distribusi normal. Distribusi ini juga dapat disebut dengan distribusi Gauss. Distribusi ini berasal dari distribusi dengan peubah acak kontinu. Persamaan distribusi Gauss terdapat pada gambar di samping dengan keterangan Pi sama dengan konstanta yang nilainya sama dengan 3,1416. E sama dengan konstanta yang nilainya sama dengan 2,7183. Mu sama dengan parameter yaitu nilai rata-rata dari distribusi populasi. Sigma sama dengan parameter yang merupakan simpangan baku distribusi populasi. X sama dengan peubah kontinu yang daerah atau jangkauan nilainya adalah min tak hingga kurang dari X kurang dari tak hingga. Sifat distribusi normal. Yang pertama, grafiknya selalu terletak di atas sumbu X. 2. Bentuk grafiknya simetris terhadap X sama dengan Pi. 3. Mean, median, dan modus sama untuk sebuah kurva normal, yaitu tercapai pada mu sama dengan 0,3989 dibagi simpangan baku. 4. Grafiknya asimtot terhadap sumbu X. 5. Luas daerah grafik sama dengan satu satuan persegi. Berikut contoh kasus untuk dua buah kurva normal. Pada gambar pertama, rata-ratanya sama sedangkan simpangan bakunya berbeda. Simpangan baku memengaruhi bentuk kurva normal. Semakin besar nilai simpangan baku, maka kurvanya semakin rendah atau platykurtik. Dan sebaliknya, semakin kecil nilai simpangan baku, maka kurvanya semakin tinggi atau leptokurtik. Kemudian gambar kedua, rata-ratanya berbeda, simpangan bakunya sama. Pada gambar ketiga, rata-rata dan simpangan bakunya berbeda. Untuk pemakaian yang lebih praktis, telah dibuat daftar distribusi normal baku. Distribusi normal baku posisinya memiliki kaitan dengan rata-rata dan menggunakan simpangan baku sebagai unit pengukurnya. Distribusi normal memiliki nilai rata-rata sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1. Berdasarkan gambar tersebut, persamaannya yaitu sebagai berikut. Fungsi Z sama dengan 1 per akar 2pi dikalikan E pangkat min setengah Z kuadrat dengan daerah interval Z adalah min tak hingga kurang dari Z kurang dari tak hingga. Untuk distribusi populasi, Z sama dengan X dikurangi mu per simpangan baku. Untuk distribusi sampel, Z sama dengan X dikurangi rata-rata per SB. Contoh yang pertama, tabel di samping menggambarkan bagaimana menggunakan tabel distribusi normal baku untuk menemukan daerah di bawah kurva normal baku
antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,65. Kurva menunjukkan area yang sesuai sebagai berbayang wilayah di bawah kurva. Nilai 1,65 dapat ditulis sebagai 1,6 sama dengan 0,05 dan dengan menempatkan 1,6 di bawah kolom bertabel Z dan kemudian bergerak ke kanan 1,6 sampai Anda datang di bawah 0,05, kolom Anda menemukan area 0,4505. Ini adalah daerah yang ditunjukkan pada kurva bawah ini. Misal, daerah ini dinyatakan sebagai P 0 kurang dari Z kurang dari 1,65 sama dengan 0,4505. Untuk daerah di bawah kurva normal baku, antara Z sama dengan min 1,65 dan Z sama dengan 0 dipresentasikan sebagai P min 1,65 kurang dari Z kurang dari 0 dan ditunjukkan pada kurva berikut. Oleh karena simetri, maka P min 1,65 kurang dari Z kurang dari 0 sama dengan P0 kurang dari Z kurang dari 1,65. Kita ketahui bahwa P 0 kurang dari Z kurang dari 1,65 sama dengan 0,4504. Dan oleh karena itu, P 1,65 kurang dari Z kurang dari 0 sama dengan 0,4505. Contoh yang kedua, untuk daerah di bawah kurva normal antara Z sama dengan min 1,65 dan Z sama dengan 1,65 diwakili oleh P min 1,65 kurang dari Z kurang dari 1,65 dan ditunjukkan pada kurva di bawah ini. Probabilitas P min 1,65 kurang dari Z kurang dari 1,65 dinyatakan sebagai P min 1,65 kurang dari Z kurang dari 1,65 sama dengan P min 1,65 kurang dari Z kurang dari 0 ditambah P 0 kurang dari Z kurang dari 1,65. Dari contoh sebelumnya, kita ketahui nilai P min 1,65 kurang dari Z kurang dari 0 dan P 0 kurang dari Z kurang dari 1,65 dan jumlah kedua nilai P tersebut sama dengan 0,9010. Oleh karena itu, P min 1,65 kurang dari Z kurang dari 1,65 sama dengan 0,9010. Contoh yang ketiga, probabilitas dari peristiwa Z kurang dari 1,96 diwakili oleh P Z kurang dari 1,96 dan ditunjukkan pada kurva di bawah ini. Daerah yang ditunjukkan pada kurva di atas dibagi menjadi dua bagian seperti yang ditunjukkan pada kurva di bawah ini. Daerah yang lebih gelap dari dua daerah itu sama dengan P Z kurang dari 0 sama dengan 0,5. Karena daerah itu merupakan setengah dari total luas daerah. Daerah yang lebih terang dari dua daerah itu dinyatakan dalam P 0 kurang dari Z kurang dari 1,96 dan nilainya dapat dilihat pada daftar distribusi normal baku yang dapat Anda cari di internet atau sumber manapun. Nilainya yaitu 0,4750. Jumlah dari dua daerah tersebut adalah 0,5 ditambah 0,4750 sama dengan 0,9750. Jadi, P Z kurang dari 1,96 sama dengan P Z kurang dari 0 ditambah P 0 kurang dari Z kurang dari 1,96 sama dengan 0,5 ditambah 0,4750 sama dengan 0,9750. Perhatikan kurva di samping. Daerah di bawah Z dapat dinyatakan Z lebih dari 1,96 dan probabilitasnya diwakilkan P Z lebih dari 1,96.
Untuk menghitung nilai P, maka gunakan konsep komplement suatu kejadian. Komplement dari P, Z lebih dari 1,96 adalah P, Z kurang dari 1,96. P, Z kurang dari 1,96 sama dengan 1. Dari contoh tadi dapat dilihat bahwa P, Z kurang dari 1,96 sama dengan 0,9750. Jadi, P, Z lebih dari 1,96 sama dengan 1 dikurang 0,9750 sama dengan 0,250. Contoh soal, 15% dari tamatan SMA merupakan hasil PMDK. Sampel acak yang berukuran 600 tamatan SMA telah digunakan. Tentukan nilai kemungkinan yang akan terdapat A. Paling sedikit 70 orang dan paling banyak 80 orang sebagai hasil PMDK. B. Lebih besar atau sama dengan 100 orang yang memperoleh PMDK. Penyelesaian. A. X terletak antara X lebih besar 70 min 0,5 kurang dari 80 plus 0,5 atau X terletak antara 69,5 dan 80,5. Rata-rata sama dengan 0,15 dikali 600 sama dengan 90. Simpangan baku sama dengan akar dari 600 dikali 0,15 dikali 0,85 sama dengan 8,75. Z1 sama dengan 69,5 min 90 per 8,75 sama dengan min 2,34. Z2 sama dengan 80,5 min 90 per 8,75 sama dengan min 1,09. Untuk luas daerah, maka lihat tabel V yang dapat dicari dari berbagai sumber, baik dari internet maupun buku. Luas daerah Z min 2,34 sama dengan 0,4904 dan luas daerah Z min 1,09 sama dengan 0,3621. Luas daerah antara Z min 2,34 dan Z min 1,09 sama dengan 0,4904 min 0,3621 sama dengan. Berdasarkan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa sampel yang melibatkan variabel yang dapat diwakili oleh probabilitas distribusi binomial disebut distribusi normal. Dikatakan binomial karena terdapat dua hasil yang mungkin. Distribusi binomial mempunyai parameter, diantaranya ialah rata-rata dan simpangan baku. Distribusi Poisson adalah kemungkinan model yang tepat untuk jenis percobaan tertentu. Sering digunakan untuk menentukan peluang sebuah peristiwa yang dalam area kesempatan tertentu diharapkan terjadinya sangat jarang. Distribusi yang paling penting dan banyak digunakan semua distribusi kontinu adalah distribusi normal. Distribusi normal disebut juga distribusi Gus. Distribusi normal berasal dari distribusi dengan peubah acak kontinu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup presentasi kelompok kami hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak dan teman-teman. Atas perhatian dan waktu yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.